Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Ilham Taufik dengan NIM 2206 0019 dan rekan saya yaitu Devita Safna dengan NIM 2206 0007. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan presentasi kami pada kali ini yang bermaterikan modal manusia, pendidikan, dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Next. Arti penting dan pendidikan dan kesehatan, yang mana tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan dan kesehatan masing-masing ini memiliki arti yang penting, di mana kesehatan sangat penting bagi kesejahteraan, sedangkan pendidikan yang bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya fundamental dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Pada saat ini, pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara dan menyerap teknologi modern dengan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan. Next. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan dalam pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan kembalian atas investasi di bidang pendidikan. Sebagian karena kesehatan merupakan penting dalam kehadiran di sekolah dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Usia lebih kan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan. Kesehatan yang lebih baik dalam masa kerja sekarang dapat mempengaruhi penurunan tingkat penyusutan modal pendidikan. Namun di sisi lainnya, besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan karena banyaknya program kesehatan yang bergantung pada keterampilan dasar yang sering dipelajari di sekolah, meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi. Terlebih lagi, kemampuan dasar membaca dan berhitung pendidikan juga diperlukan bagi pembentukan pelatihan petugas kesehatan. Dan terakhir, peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan mempertinggi pengembalian atas investasi kesehatan yang meningkatkan harapan hidup. Next slide. Peningkatan kesehatan dan pendidikan. Peningkatan peningkatan pendapatan saja tidak cukup. Tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara-negara berpendapatan tinggi. Ada sejumlah alasan bagus untuk mempercayai adanya hubungan kausalitas yang berlangsung dua arah. Dengan pendapatan yang tinggi, maka warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar demi kepentingan kesehatan dan pendidikan. Dan dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk dicapai. Karena hubungan ini, kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada pendapatan dan kesehatan dan pendidikan secara bersamaan. Hal ini sejalan tertera di bab 5 bahwasanya kita memerlukan suatu paket kebijakan terpadu untuk mengurangi kemiskinan absolut yang tidak berkesudahan. Orang-orang umumnya akan mengeluarkan dana lebih besar bagi modal. Next slide. Manusia jika pendapatan lebih tinggi. Akan tetapi, bukti menunjukkan dengan jelas bahwa meski kita dapat meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, kita dapat berharap bahwa peningkatan pendapatan itu akan diinvestasikan secukupnya dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak. Pasar tidak akan memecah masalah ini dengan sendirinya. Dalam banyak kasus, ternyata pilihan konsumsi rumah tangga sendiri dapat menyebabkan sangat kecilnya kaitan antara pendapatan dan asupan nutrisi. Elastisitas pendapatan mengenai permintaan akan kalori, yang mana artinya persentase konsumsi kalori dari perubahan persentase pendapatan keluarga. Di kalangan orang yang berpendapatan rendah, dalam kisaran hampir 0 sampai dengan sekitar 0,5, yang bergantung pada wilayah teknis statistik yang digunakan para peneliti. Perbedaan presentasi yang kurang proporsional ini seringkali terjadi akibat dua faktor. Di antaranya itu pendapatan yang digunakan untuk barang selain makanan, dan bagian dari peningkatan pengeluaran makanan itu digunakan untuk meningkatkan ragam jenis makanan yang tidak selalu menambah konsumsi kalori. Next slide. Next slide.
Berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, pendekatan modal manusia. Tambahkan bidang modal manusia dianalogikan layaknya investasi konvensional dalam modal fisik. Setelah dilakukan investasi awal, aliran pendapatan yang lebih tinggi masa akan datang dapat diperoleh dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Dengan demikian juga, tingkat pengembalian atas investasi dari kedua hal tersebut diketahui dan dibandingkan pengembalian atas investasi lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan nilai sekarang didiskontokan dari meningkatnya aliran pendapatan yang terjadi karena investasi tersebut, kemudian membandingkan dengan biaya langsung dan tak langsung. Tentu saja kesehatan pendidikan juga berkontribusi terhadap kesejahteraan. Next slide. Sebagai contoh, kesehatan dan pendidikan meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam hal-hal penting kehidupan, seperti kapasitas untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, mengambil keputusan atas perawatan kesehatan diri sendiri, kebebasan memilih pasangan hidup ketimbang dijodohkan keluarga. 18. Maka pendekatan dasar modal manusia berfokus pada kemampuan tak langsung dari kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan pendapatan. Dalam subbab ini sendiri, secara umumnya mengilustrasikan materi bahasan melalui investasi pendidikan, namun prinsip-prinsipnya juga berlaku bagi investasi kesehatan. Next slide. Pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah terbesar di negara-negara berkembang. Jika seorang anak berusia 15 tahun bekerja, sekolah akan terganggu dan hampir semua kasus bahkan tidak bersekolah sama sekali. Keadaan itu mengenaskan karena kesehatan anak-anak yang bekerja itu sangat buruk. Bahkan dalam status mereka miskin, ternyata kesehatan mereka lebih buruk dibandingkan anak-anak miskin yang tidak bekerja. Sebuah badan PBB yang memainkan peran penting dalam berbagai isu pekerja anak, 21 dalam laporan 4 tahunannya tentang pekerja anak yang dipublikasikan pada tahun 2010, mengumumkan bahwasannya pada tahun 2008 terdapat 306 juta anak yang berusia 5-17 tahun yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Tetapi hanya sekitar sepertiga dari jumlah itu yang diperbolehkan bekerja berdasarkan hukum nasional di negara masing-masing dan konvensi ILO yang berlaku. Next slide. Dengan demikian, 215 juta golongan sebagai pekerja anak, karena masih di bawah batas usia minimum untuk boleh bekerja atau berada di batas usia itu sampai 17 tahun, tetapi melakukan pekerjaan yang bisa mengancam kesehatan, keselamatan, baik moral, berada dalam kondisi kerja paksa, jumlah ini menurun sekitar 3% dari semulanya diperkirakan sebanyak 222 juta pada tahun 2004. Lebih dari 9 juta pekerjaan usia 5-11 tahun, dan hampir sepertiganya melakukan pekerjaan berbahaya. Lebih dari setengahnya pekerja anak, yaitu sekitar 115 juta anak, masih melakukan pekerjaan berbahaya. Lebih dari separuh pekerja anak tinggal di Asia dan Pasifik, tetapi Afrika Sub-Sahara memiliki tingkat pekerja anak yang tertinggi. Next slide. Kesenjangan gender, diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan gender, kebanyakan negara berkembang, perempuan muda menerima pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki muda. Meskipun begitu, tingkat melek aksara orang-orang muda sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 1990, yang relatif lama. Paragraf 8.4 menunjukkan bahwa di hampir semua bagian dunia, anak-anak perempuan masih tertinggal dari anak laki-laki. Sebagian besar orang yang buta aksara dan yang tidak bersekolah di negara-negara berkembang adalah perempuan. Kesenjangan gender ini dalam pendidikan yang sangat besar terjadi di negara-negara kurang berkembang, layaknya di Afrika. Next slide. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan dan kesehatan. Berbagai studi dari seluruh negara berkembang secara konsistennya menunjukkan bahwa perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dasar bagi anak perempuan menunjukkan tingkat pengembalian investasi tertinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lainnya, layaknya jauh lebih besar daripada hampir semua proyek infrastruktur publik. Sebuah perkiraan menunjukkan bahwa biaya global dari
kegagalan tidak mendidik anak perempuan adalah sekitar 82 US dollar miliar setiap tahun. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devita Safna. Pada rekan kami, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang sistem pendidikan dan pembangunan. Banyak literatur dan diskusi publik mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi, terutama pendidikan dan kesempatan kerja, melibatkan dua proses ekonomi mendasar. Yang pertama, interaksi antara permintaan bermotif ekonomi dan respons penawaran bermotif politik dalam menentukan jumlah sekolah bermutu yang akan disediakan. Siapa yang memiliki akses ke sekolah itu dan apa jenis pelajaran yang mereka terima. Serta yang kedua, perbedaan penting antara manfaat dan biaya sosial atau pribadi dari berbagai tingkat pendidikan, serta implikasi semua perbedaan manfaat dan biaya itu terhadap strategi investasi pendidikan. Selanjutnya, ekonomi politik, penawaran dan permintaan pendidikan. Hubungan antara kesempatan kerja dan permintaan atas pendidikan. Tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang. Meskipun dipengaruhi oleh banyak faktor non-pasar, secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran seperti komoditas dan jasa lainnya. 37 pada sisi permintaan, dua faktor utama yang memengaruhi tingkat pendidikan yang diinginkan adalah yang pertama, prospek pelajar yang lebih berpendidikan untuk menghasilkan pendapatan lebih besar melalui pekerjaan sektor modern di masa depan atau manfaat pribadi atau individu, keluarga dari pendidikan. Dan yang kedua, biaya pendidikan, langsung maupun tidak langsung, yang harus ditanggung seorang peserta didik atau keluarganya. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang diminta sesungguhnya adalah permintaan turunan untuk mendapatkan kesempatan kerja berupa tinggi di sektor modern. Karena kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tersebut sebagian besar ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Selanjutnya, manfaat dan biaya sosial versus manfaat dan biaya pribadi. Di negara-negara berkembang umumnya, biaya sosial berpendidikan yang dipikul masyarakat secara keseluruhan dari kebutuhan untuk mendanai perluasan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dengan biaya mahal. Padahal dana yang terbatas itu dapat digunakan secara lebih produktif di sektor-sektor ekonomi lainnya. Meningkat dengan cepat ketika para peserta didik melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, biaya pribadi, pendidikan, atau biaya yang ditanggung peserta didik sendiri meningkat lebih lamban atau bahkan menurun. Selanjutnya, distribusi pendidikan. Analisis sebelumnya mengenai berbagai hal yang menyebabkan pendidikan terlalu tinggi di negara-negara berkembang seharusnya tidak mengecilkan hati kita atas kemungkinan terpacunya pembangunan melalui pendidikan yang lebih baik. Negara-negara yang berhasil dalam pembangunannya secara umum telah menjamin bahwa manfaat pendidikan tersedia secara luas dalam perekonomiannya bagi orang miskin ataupun orang kaya di desa dan di kota. Selanjutnya kita akan membahas distribusi manfaat pendidikan di negara berkembang. Pendidikan, migrasi internal, dan pengurasan intelektual. Tampaknya pendidikan merupakan faktor penting yang memengaruhi migrasi desa kota. Banyak studi mengenai migrasi di berbagai negara yang telah menunjukkan adanya hubungan positif antara pencapaian pendidikan seseorang dan kecenderungannya bermigrasi dari desa ke kota. Pada dasarnya, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi menghadapi selisih pendapatan real desa kota yang lebih besar dan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern daripada mereka yang berpendidikan lebih rendah. Variabel probabilitas ini terutama dapat menjelaskan semakin banyaknya proporsi migrasi yang lebih berpendidikan dari pedesaan, meski kondisi setengah menganggur di kalangan orang. Orang yang kurang berpendidikan di kawasan perkotaan semakin banyak. Sebenarnya tampaknya pendidikan merupakan faktor penting yang memengaruhi migrasi desa kota.
Banyak studi mengenai migrasi di berbagai negara yang telah menunjukkan adanya hubungan positif antara pencapaian pendidikan seseorang dan kecenderungannya bermigrasi dari desa ke kota. Pada dasarnya, orang yang berpendidikan lebih tinggi menghadapi selisih pendapatan real desa ke kota yang lebih besar dan memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Variabel probabilitas ini terutama dapat menjelaskan semakin banyaknya proporsi migrasi yang lebih berpendidikan dari pedesaan meski kondisi setengah menganggur di kalangan orang-orang kurang berpendidikan dan kawasan perkotaan semakin banyak. Selanjutnya, pengukuran dan distribusi kesehatan. Sebelumnya dalam bab ini, kita mengikuti praktik standar dengan mengukur tingkat kesehatan dengan tingkat kelangsungan hidup anak di bawah usia 5 tahun dan harapan hidup. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia di hampir semua negara, minimal berupa data perkiraan. Harapan hidup semakin meningkat di hampir semua wilayah dunia, meski ada kemunduran di Afrika Sub-Sahara yang sebagian besar karena AIDS yang terlihat pada Praga 8.9. Akan tetapi, ukuran ini dapat menyesatkan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah kesehatan, produktivitas, dan kebijakan produktivitas. Dampak merusak dari kesehatan yang buruk terhadap kematian anak-anak sudah cukup jelas. Tetapi, apakah kondisi kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang juga merugikan produktivitas orang-orang dewasa? Jawabannya, tampaknya adalah iya. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih sehat akan memperoleh upah lebih tinggi. Sebagai contoh, tingkat upah harian di Pantai Gading telah diperkirakan sekitar 90% lebih. Selanjutnya, kebijakan kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan, semua aktivitas tujuan utamanya meningkatkan, memulihkan, dan memperhatikan kesehatan. Sistem kesehatan mencakup komponen Kementerian dan Dinas Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan klinik, serta dokter dan para medis. Selanjutnya, telah lama diketahui bahwa sistem kesehatan di beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada sistem kesehatan negara berkembang lainnya dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kesehatan. Praga 8.15 menunjukkan bahwa beberapa negara seperti Cina dan Sri Lanka dan beberapa wilayah regional seperti negara bagian Kerala di India telah mencapai tingkat harapan hidup lebih dari 70 tahun. Meskipun tingkat pendapatan negara atau wilayah itu rendah, sebaliknya, di beberapa negara berpendapatan menengah seperti Brazil, Afrika Selatan, dan Gabon, tingkat harapan hidup penduduknya lebih rendah meskipun sumber daya di negara-negara ini lebih besar. Akses kesehatan di negara-negara tersebut jauh lebih timpang dibandingkan dengan yang terdapat di Cina, Sri Lanka, dan Kerala. Kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Baik, mungkin untuk terkait materi pada kelompok 7, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu kebijakan sistem. Dan baiklah, kami ucapkan terima kasih. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.